Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara masalah saat-saat kapan sih yang waktu yang baik untuk kita menyemprot rumput, menyemprot serangga, menyemprot ulat itu. Ada saat-saat tertentu yang lebih afdal ya, yang lebih bagus ya, supaya racun rumput kita itu lebih terasa ya, lebih berfungsi atau lebih apa ya, lebih kuat ya. Jadi kalau untuk racun rumput itu sebaiknya Anda menyemprot pagi atau sore ya, pagi atau sore. Jadi yang paling bagus itu ya, supaya racun kita itu lebih makan ya dengan rumput itu. Artinya rumput itu lebih cepat mati ya, lebih bagus makannya itu pagi atau sore. Jadi pagi itu sekitar jam 7, di mana pada saat itu rumput itu membutuhkan nutrisi, mengisap nutrisi untuk pertumbuhannya. Jadi pada saat itu kalau kita menyemprot pada saat-saat pagi seperti itu, kemungkinan besar rumput kita itu cepat mati. Begitu juga sore ya. Kalau sore itu, karena kalau sore itu tidak ada lagi matahari dan menjelang malam, racun itu akan tinggal dalam waktu lama di melengket pada rumput itu. Jadi rumput itu juga cepat mati ya kalau kita menyemprot pada sore hari. Tapi kalau saya sih lebih memilih pada pagi hari ya. Mungkin kecuali kalau terpaksa harus sore hari ya. Jadi kalau untuk menyemprot ulat itu biasanya sore, karena pada malam hari ulat itu keluar. Sedangkan untuk menyemprot serangga ya pada padi, biasanya orang menyemprot itu pagi hari. Jadi ada perbedaan ya. Jadi untuk menyemprot itu ada waktu-waktu tertentu. Jadi kalau habis hujan, misalnya malam harinya hujan, tanah dalam keadaan basah, sebaiknya kita jangan menyemprot rumput ya, karena rumput itu racun itu tidak terlalu fungsi ya. Jadi begitu juga pada saat mendung mau hujan, pada saat seperti itu sebaiknya kita jangan menyemprot rumput ya, karena racun kita itu tidak terlalu berfungsi pada saat-saat seperti itu. Apalagi kita menyemprot pada saat hujan ya, tidak mungkin ya. Artinya racun kita itu menjadi hambar ya, tidak fungsi ya. Rumputnya tidak mati. Itu yang juga biasa menyebabkan itu racun kita tidak terlalu fungsi ya. Jangan mencampur sembarangan ya. Biasanya kan racun ini, kalau DMA ini, narai ini dicampur dengan ini racun minyak ya, istilah petani itu. Kalau ini istilah DMA ya, racun DMA. Kalau istilah petani racun seperti ini ya, racun yang membunuh dari daun sampai ke akarnya itu, istilah petani itu ini dibilang racun minyak. Sedangkan racun yang membunuh seketika itu kromosom ini, sejenis ini, petani bilang racun cair. Jadi itu hanya istilah ya, karena minyak dengan cair itu mungkin sama ya, tapi mungkin untuk membedakan itu, karena ini mungkin mengandung minyak, sedangkan kalau kromosom ini sepertinya bahannya seperti santan ya. Jadi petani itu menggolongkan ada racun minyak, ada racun cair, padahal mungkin sama ya, hanya untuk membedakan racun rumput itu. Jadi yang biasa jangan kita sembarang campur ya. Jadi kalau racun minyak seperti ini ya, Centop, Prima, sapu bersih, sapu rata, dicampur dengan DMA ya, cocok banget ya. Ini kalau mencampur racun minyak seperti ini, sebaiknya kita kasih DMA supaya racun itu lebih bagus ya. Kita lihat rumput di sana ya. Jadi kalau racun rumput ini ya, kalau di sana itu kayak seperti kayu-kayu yang menjalar, itu ndak usah pakai racun minyak ya. Mending Anda pakai DMA saja. Itu rumputnya sudah mati. Ya biasa itu menurut pengalaman saya ya, kalau racun minyak dengan racun cair ini dicampur ya, kita pakai istilah petani ya, racun cair dengan racun minyak ini dicampur, biasanya tidak terlalu bagus ya. Jadi
Ini racun cair seperti ini biasanya itu membunuh rumput seketika. Jadi begitu kita semprot pagi hari, sore, rumputnya sudah kelihatan mati ya. Tapi kalau racun minyak ini kita menyemprot ini hari, minggu depan baru kelihatan hasilnya. Tapi rumput itu mati ya, dari daun sampai ke akarnya. Makanya biasa itu petani itu kalau ingin menyemprot menggunakan dua racun ini, jadi dia semprot seperti ini dulu ya. Dia semprot dengan racun minyak dulu. Setelah 2 hari kemudian mereka menggunakan racun cair ini. Jadi mereka itu cara menggunakannya itu agak beda ya. Jadi mungkin itu hal-hal yang perlu juga diperhatikan pada saat kita menyemprot rumput. Jadi ada perbedaannya menyemprot rumput dengan menyemprot ulat. Jadi itu ulat, serangga. Jadi masing-masing punya waktu-waktu yang lebih afdal ya. Mungkin itu mungkin harus kita perhatikan ya pada manakala kita ingin menyemprot rumput. Mungkin ini sekedar ini sepintas ini tidak terlalu apa ya, tidak terlalu banyak makna ya, tapi mungkin ini pengaruh banget ya, supaya Anda menyemprot itu jangan sia-sia. Jadi ini berfungsi banget ya racun ini. Jadi ini racun ini waktu-waktu menyemprot itu juga sangat menentukan supaya racun rumput kita, racun serangga, racun ulat itu lebih berfungsi ya. Jadi racun rumput, racun serangga, racun ulat masing-masing punya waktu yang harus kita pikirkan. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Moga-moga ini bisa bermanfaat bagi Anda. Tolong di like dan subscribe video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita saat-saat kapan sih sebaiknya kita menyemprot racun rumput ya. Jadi menyemprot racun rumput itu ada waktu-waktu tertentu yang lebih cocok ya, yang lebih afdal ya. Istilah-istilah anak ABG ya, lebih afdal ya. Jadi ada kalau rumput itu bisa pagi hari, bisa sore hari. Jadi kalau menyemprot ulat itu biasanya sore hari. Kalau menyemprot serangga biasanya pagi hari. Jadi itu saat-saat yang mungkin lebih afdal ya untuk menyemprot hama ya. Jadi kalau rumput Anda di sana itu hanya berupa kayu-kayu ya, berupa kayu-kayu, Anda hanya menggunakan racun DMA seperti ini. Jadi ini istilah petani, ini adalah istilah DMA, meskipun mereknya apa ya, Nara, Amandi, apa itu, tapi itu hanya istilah ya, istilah petani itu. Kalau dia seperti ini, namanya racun DMA, dia membunuh rumput-rumput yang seperti kayu. Jadi ada seperti menjalar-menjalar itu yang seperti kayu itu, cukup Anda menggunakan ini. Begitu juga dengan racun ini ya, jadi istilah petani itu racun seperti ini, Centop, Prima, sapu bersih, sapu rata, yang lain teman-temannya ya, itu istilahnya racun minyak. Jadi itu racun ini sifatnya membunuh dari daun sampai ke akarnya. Jadi racun ini sifatnya kalau kita menyemprot pagi ini, sebentar sore atau besok sudah kelihatan hasilnya. Kalau kita menggunakan racun minyak ini, kalau kita menyemprot sekarang ini, 1 minggu kemudian baru kelihatan hasilnya. Sedangkan untuk racun kromosom ini ya, istilah petani itu disebut ini istilahnya racun cair ya, meskipun cairnya itu sama ya, tapi ini racun cair. Jadi kalau kita menyemprot pagi ini, sebentar sore atau besok pagi itu sudah kelihatan hasilnya, rumputnya sudah mati ya. Tapi hanya daunnya yang mati ya, jadi tidak mati sampai ke akarnya. Jadi kalau racun rumput seperti ini kita campur dengan racun DMA ya, cocok banget. Dia baku makan banget ya, saling membantu. Jadi kalau kita menggunakan 2 jenis racun ini, biasanya racun ini berdiri sendiri. Jadi kalau kita menggunakan kedua jenis racun ini, biasanya petani itu racun minyak ini kita pakai dulu ya, kita pakai setelah 3 hari kemudian ya, 3 hari sampai 1 minggu kemudian baru kita semprot dengan gromoson ya, atau racun cair seperti ini. Jadi biasanya juga petani itu untuk 2 jenis racun ini biasanya mereka tidak campur, karena kalau kita campur ini
antara minyak dengan cair ini tidak kaitannya, tidak terlalu makan ya. Jadi itu juga harus kita tahu ya, meskipun ini sepintas tapi itu hanya pengalaman petani ya. Ini hanya pengalaman pribadi ya, mungkin ada yang lebih pintar dari saya tapi dia tidak sempat bicara sama kita ya. Jadi begitu juga saat misalnya malamnya hujan, sebaiknya kita tidak pagi-pagi kita tidak menyemprot ya. Jadi tanah dalam keadaan basah itu juga menyemprot rumput tidak terlalu bagus, rumputnya tidak terlalu mati ya. Jadi begitu juga pada saat mendung mau hujan, sebaiknya jangan kita menyemprot pada saat itu, karena bisa-bisa rumputnya tidak mati ya. Tapi kalau mendungnya itu mendung terus tidak terjadi hujan, itu biasanya lebih bagus. Jadi apalagi menyemprot pada saat hujan. Jadi kalau saya menyemprot rumput itu pagi dengan sore itu, kalau ada waktu pagi sebaiknya pagi ya. Pagi, dimana pada saat pagi itu rumput itu membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhannya. Jadi pada saat itu kita menyemprot rumput itu biasanya lebih makan ya. Lebih makan ya. Begitu juga pada sore hari ya. Jadi sore hari menjelang sekitar jam 3 jam 4 itu racun itu tinggal di rumput itu. Jadi racun itu juga lebih makan ya daripada kita menyemprot misalnya siang-siang ya, tengah hari. Jadi ini untuk menyemprot rumput ini harus ada waktu-waktu yang kita pertimbangkan ya, meskipun sekitar sepintas, tapi ini penting banget ya supaya kita menyemprot racun kita tidak sia-sia. Jadi ada saat-saat yang lebih afdal, yang lebih bagus ya, di mana racun kita itu lebih berfungsi, lebih hemat ya untuk penggunaan racunnya. Jadi begitu juga pada saat misalnya pada saat kita menyemprot agak musim hujan ya, biasanya kita menggunakan racun yang agak lebih banyak daripada musim kemarau. Jadi kalau kita menyemprot itu agak beda ya frekuensinya apa. Kalau kita menyemprot misalnya pada musim hujan itu ukuran ini ya, tutupnya ini dikasih 2. Mungkin pada saat kemarau kita pakai 1 itu sudah bagus ya. Tapi itulah, rumput itu harus kita perhitungkan ya, karena pada musim hujan rumput itu agak susah mati. Jadi mungkin itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Moga-moga ini bisa bermanfaat bagi Anda. Tolong di like dan subscribe video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.